Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan rotasi jabatan di sejumlah BUMN. Sejumlah nama pun telah dipanggil oleh Erick untuk menjadi kandidat petinggi di sejumlah BUMN untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan BUMN. Akankah langkah ini akan menjadi hal yang positif bagi perusahaan plat merah? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama saya di studio ada Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina. Pak Wija, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Apa kabar Pak Wija? Baik. Pak Wija, langkah rotasi yang dilakukan oleh Erick Thohir ini memang kebutuhan? Kalau kita melihat ya apa yang terjadi di BUMN beberapa tahun terakhir, kemudian tantangan ke depan, ya ini suatu kebutuhan dan sebenarnya bisa diprediksi. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, ini kan yang didorong adalah holdingisasi. Ya. Sehingga ketika BUMN itu sudah terklaster dalam holding-holding, pengelolaan BUMN lebih enak melalui holding. Sehingga posisi deputi itu menjadi redundant. Apalagi kita lihat kemudian Pak Erick memilih 2 wakil menteri. Ya. Jadi semakin jelas posisi deputi agak redundant begitu ya. Untuk efisiensi berarti ya, Pak Wija? Saya pikir ini untuk efisiensi karena begini, kalau Kementerian BUMN ingin mendorong efisiensi di BUMN, ini harus ditunjukkan dulu kementeriannya melakukan hal yang sama. Begitu. Setelah kementeriannya efisien, baru efisiensi itu bisa didorong ke bawah. Tetapi saya melihat ini sesuatu yang sudah bisa diprediksi sebenarnya, melihat tren BUMN selama ini. Dan kita juga melihat tantangan ke depan. Nah, ini merupakan upaya untuk merespon itu. Tantangan ke depan seperti apa, Pak? Kalau kita melihat 2 wakil menteri yang dipilih oleh Pak Erick, Pak Tiko dan Pak Budi, itu adalah bankers. Artinya salah satu agenda Pak Erick nantinya adalah merestrukturisasi keuangan BUMN. Kita tahu ada Jiwasraya, kemudian ada Krakatau, ada karya-karya. Ini perlu direstrukturisasi supaya secara finansial lebih sehat. Kemudian kita juga melihat ini akan didorong holdingisasi itu. Tapi kalau kita cermati mengenai pengaruh dari rotasi ini, paling tidak deputi eselon 1 kemudian diberikan jabatan di wakil direktur, pengaruh terhadap BUMN tersebut seperti apa sebetulnya Pak Wija? Kalau kita melihat 2 wamen yang sekarang dimiliki itu kan asalnya juga dari BUMN. Jadi mereka masuk ke struktural. Nah, yang dari struktural masuk ke BUMN, menurut saya ini sesuatu yang wajar saja. Bahkan ini menunjukkan bahwa sebagai organisasi, ini organisasi yang terbuka dan fleksibel. Nah, ketika diposisikan sebagai wadirut, kemudian orang berpikir, wah ini bukan promotion, ini demotion. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang sementara. Artinya sebelum nantinya beberapa deputi ini kemudian ditempatkan dalam posisi di BUMN yang lebih strategis. Nah, kita akan lihat saja nanti apa yang akan dilakukan oleh Pak Menteri. Baik, Pak Wija, kalau kita mencermati mengenai tempat baru dari deputi-deputi ini kan ada rata-rata wakil direktur ya, ada kemudian di Angkasa Pura, wakil direktur utama PT Dana Reksa, Pelindo II. Apakah memang ketika ada orang-orang baru ini di dalam struktur jabatan di BUMN tersebut bisa berbuah hal positif bagi perusahaan tersebut? Kalau saya melihat fakta yang ada sekarang, ini lebih sebagai posisi temporer. Karena BUMN-BUMN tersebut barangkali memang tidak memerlukan wakil direktur utama ya. Bahkan ada BUMN lain yang lebih memerlukan posisi-posisi seperti itu. Makanya saya melihat beberapa BUMN yang lebih besar, lebih strategis itu juga akan direstrukturisasi, saya melihatnya begitu. Tetapi ini perlu waktu begitu. Jadi ini apa yang kita lihat sekarang ini adalah sasaran temporer saja dari Pak Menteri. Ini saya menganalisis ya. Baik, Pak Wija, kalau misalnya ada sejumlah tantangan tadi Anda bilang katanya restrukturisasi keuangan begitu mungkin udah terlihat itu prioritas dari Pak Erick. Ini gambaran besar ke depan, rencana kebesar Pak Erick Thohir untuk mengubah BUMN kita semakin produktif dan juga efektif itu sudah bisa terlihat belum? Nanti rencananya akan seperti apa ke depan? Kalau saya melihat aspek lain ya, Pak Erick, kemudian Pak Tiko, kemudian Pak Budi, ini kan tokoh-tokoh yang market friendly. Jadi ini sekaligus menurut saya ini indikasi bahwa BUMN akan menjawab kritik selama ini. Bahwa seolah-olah BUMN bermain sendiri, private sector ditinggalkan. Nah, melihat apa yang dilakukan, rasanya BUMN ke depan akan lebih fokus kepada hal-hal yang memang menjadi ekspertisnya BUMN.
private sector diberi kesempatan. Bahkan dalam minggu-minggu pertama setelah Pak Erick Thohir dilantik, saya melihat ada sesuatu yang unik. BUMN didorong untuk menggandeng BUMD untuk berkolaborasi. Jadi saya lihat ini adalah tren yang positif. Tapi paling tidak untuk bisa membuat BUMN kita semua meraih untung itu bisa sampai ke arah sana belum tidak, Pak? Saya melihat justru parameter sukses dari BUMN itu harus di-adjust. Untung penting, tapi yang lebih penting adalah sustainability operasi dan juga dampak kepada pembangunan ekonomi. Jadi impact ekonomi ini menurut saya juga harus diangkat menjadi KPI penting manajemen BUMN. Kalau misalnya memang sampai saat ini ada BUMN yang mungkin masih menderita kerugian, bahkan jumlah utangnya juga cukup besar. Nah ini masalahnya gimana sih Pak Wijaya? Ada BUMN yang memang hidup untuk rugi secara keuangan positif karena ada PSO. Karena yang dilakukan simply adalah pelayanan publik, gitu ya. Dia tidak mungkin untung, gitu ya. Karena yang paling penting publik terlayani dengan kualitas layanan yang bagus. Tetapi ada BUMN yang secara eksesif melakukan ekspansi sehingga secara keuangan tidak sustainable. Nah ini isu lain. Ini harus dihandle dengan baik, harus direstrukturisasi secara keuangan juga secara organisasi dan operasional. Ada nama-nama orang dari pihak eksternal yang sudah dipanggil oleh Pak Erick Thohir. Apakah itu menjadi salah satu jawaban untuk membuat BUMN kita semakin produktif? Saya melihat begini ya, BUMN kita membutuhkan darah segar, membutuhkan orang-orang baru dengan pemikiran baru, juga dengan integritas yang bagus, begitu ya. Jadi sumber talent pool dari BUMN ya harus diperluas. Mereka dari manapun asal secara legal memungkinkan, kemudian integritasnya bagus, punya kapasitas, harusnya welcome untuk ikut mendorong kemajuan BUMN ini. Ada nama-nama yang kontroversial, Pak Wijaya, Basuki Cahayapurnama, ada kemudian juga dipanggil Chandra Hamzah. Nama-nama orang ini menurut pengamatan Anda cocok tidak untuk mengisi posisi jabatan tinggi di BUMN? Sebaiknya kita berbicara kriteria. Bukan nama, karena kalau nama apapun jawaban kita pasti akan jadi kontroversi gitu kan. Selama beliau-beliau itu secara legal memungkinkan, kapasitas mempunyai, kemudian secara moral integritas ada, bagus, ya kenapa tidak begitu ya. Kalau menurut saya setiap perubahan itu pasti ada resistensi gitu ya. Demo di sana sini, kemudian keberatan di sana sini, itu memang harus diserap sebagai aspirasi. Tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan Bapak Menteri, gitu ya. Saya yakin Pak Erick dan timnya akan melihat ini secara komprehensif dan bijaksana. Tapi kalau untuk mengisi posisi direktur utama ataupun komisaris utama, apakah memang jabatan-jabatan itu cukup strategis, Pak Wijaya, untuk paling tidak mereformasi, melakukan paling tidak perubahan begitu di tubuh BUMN tersebut sehingga kemudian lebih produktif? Apakah sangat. Jabatan itu yang sangat. Komisaris fungsinya adalah menjamin agar BUMN ini menjalankan apa yang menjadi arahan stakeholder, pemegang saham, dalam hal ini pemerintah. Ini tugas komisaris. Nah, kemudian direksi, terutama Dirut, tugasnya adalah menjalankan arahan tersebut. Jadi kalau arahan itu tidak dijaga konsistensinya dengan kemauan stakeholder, bermasalah. Kemudian kalau arahan itu tidak dijalankan dengan baik oleh manajemen, itu juga bermasalah. Jadi posisi di komisaris maupun direksi sama-sama penting. Tapi selama ini penunjukan dari komisaris maupun direktur utama itu sudah terbuka tidak sih Pak Wijaya? Karena kan banyak orang juga mungkin masih mempersepsikan, wah ini ada titipan dari pihak-pihak tertentu, bahkan mungkin ada titipan dari partai politik begitu untuk mengisi, mungkin tidak direktur utama, tapi mungkin bagian dari direksi. Bagaimana? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan, jadi BUMN itu jumlahnya 140 sekian. Kita butuh talent pool yang luas sekali. Selama kriterianya memungkinkan, apapun backgroundnya, mestinya diberi kesempatan. Memang yang harus dijaga adalah proses yang transparan supaya nanti tidak dipolitisir, begitu. Baik, jadi ke depan sekarang yang prioritas harus dilakukan Pak Erick Thohir, kalau kita sudah berkaca dari satu kebijakan paling tidak untuk melakukan rotasi, kedepannya apa yang harus dilakukan Pak Wijaya? Yang paling urgent adalah BUMN yang mengalami permasalahan financial sustainability itu harus dapat perhatian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peran BUMN ke depan ini kan ditunggu nih sebagai motor penggerak pembangunan.
Jadi dengan berbagai keterbatasan itu, BUMN tetap harus melakukan upaya-upaya yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi. BUMN karya misalnya, walaupun gearing rasionya sudah tinggi, situasi keuangannya jauh lebih menantang daripada 4 tahun yang lalu, tetap harus bisa melanjutkan proses pembangunan infrastruktur. Bagaimana financial engineering, creative financing ini bisa diterapkan di sini. Dan pada saat yang bersamaan, ada kritik kan waktu itu. BUMN ambil semua proyek sehingga swasta ditinggalkan. Nah, ini juga menjadi tantangan Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri yang baru adalah bagaimana menjawab tantangan itu. BUMN tumbuh, tapi swasta juga nggak ditinggalin. Swasta nggak ditinggalin, tumbuh. Sinergi BUMN itu perlu diperluas. Sinergi BUMN, swasta, dan BUMD. Baik, satu persoalan lagi Pak Wijaya yang mungkin juga banyak orang bertanya-tanya mengenai kasus korupsi, kasus hukum yang kemudian banyak menimpa BUMN kita. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa menjamin bahwa BUMN kita ke depannya memiliki paling tidak transparansi yang lebih baik, pengawasannya juga lebih baik ke depan, itu bagaimana kan Bu? Kalau kita berbicara kasus-kasus seperti itu, ada beberapa komponen penting. Yang paling penting adalah manusianya. Jadi memilih orang-orang yang berintegritas itu langkah pertama. Kemudian yang kedua adalah sistemnya. Nah sistem yang baik itu yang bagaimana? Yang paling sederhana. Termasuk struktur organisasinya. Jadi reorganisasi di Kementerian BUMN, termasuk nanti di BUMN di bawahnya, itu saya pikir merupakan upaya untuk mensimplifikasi sistem ini sehingga koordinasinya lebih baik, transparansi lebih bisa dijaga. Oke, baik. Pak Wijaya terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi. Sama-sama, Selamat pagi Pak Wijaya.